Jadi, bulan ini Israel sama Amerika Serikat tuh nyerang Iran. Tapi, reaksi dari Cina dan Rusia justru biasa aja. Nggak heboh kayak yang dikira. Padahal, selama ini Cina, Rusia, dan Iran kan sering bareng-bareng ngejahatin AS. Misal, bikin AS malu di Ukraina atau Timur Tengah. Dan coba bikin hubungan AS sama Eropa jadi renggang. Biasanya, kalau ada masalah kayak gini, Cina diharapin bakal langsung bantu Iran. Kasih senjata, dukung di PBB, atau bahkan minta sidang darurat buat ngecam Israel dan AS. Tapi, kali ini beda. Setelah Israel nyerang Iran tanggal 13 Juni, Cina cuma bilang serangannya ngawur dan melanggar kedaulatan Iran. Lalu menyerukan supaya semua pihak cari solusi diplomatik, bukan saling nyalahin. Menteri Luar Negeri Cina, Wang Yi, bahkan nggak ngecam Israel saat ngobrol sama Menteri Israel. Presiden Xi Jinping juga 4 hari kemudian nyuruh semua pihak jangan eskalasi dan bilang Cina siap bantu cari perdamaian. Waktu Iran mau nutup Selat Hormuz, yang penting banget buat perdagangan dunia, Cina malah ngomong supaya semua pihak jangan bikin situasi makin panas, biar ekonomi global nggak kena imbas. Padahal biasanya Cina seneng banget pakai Iran buat gebuk AS dan sekutunya. Tapi, kalau udah ada ancaman perang dan stabilitas dunia terancam, Cina jadi mikir 2 kali buat bantu Iran karena hubungan dagang sama Eropa dan AS jauh lebih penting buat mereka. Cina itu kayak penyelamat buat Iran. Hampir 90% minyak Iran dijual ke Cina. Dan Cina juga suplai bahan serta teknologi buat senjata Iran. Tapi, buat Cina, Iran nggak terlalu penting, cuma 10% minyak Cina yang dari Iran. Dan ekonomi Cina jauh lebih besar dari Iran, lebih dari 40 kali lipat. Cina juga lebih banyak bisnis sama AS dan Eropa. Rusia juga nggak terlalu bantu Iran pas terjadi serangan. Hubungan Rusia sama Cina memang lebih seimbang dibanding Iran. Tapi ekonomi Rusia juga jauh lebih kecil dari Cina. Sepertiga pendapatan negara Rusia dari jual minyak, dan Cina adalah pembeli terbesarnya. Rusia juga butuh suplai dari Cina buat perang di Ukraina. Tapi, kalau Rusia kehabisan uang atau pasukan, belum tentu Cina mau bantu. Meski sama-sama negara otoriter, Cina, Rusia, dan Iran punya ideologi, sistem politik, dan tujuan yang beda. Misal, Presiden Cina bilang revolusi Oktober Rusia tahun 1917 itu penting buat Cina. Tapi Putin malah nyalahin Lenin dan bilang Lenin bikin Rusia pecah. Jadi, meski sering bareng, mereka tetap punya kepentingan masing-masing. Aksi Cina yang dingin ke Iran ini bikin Barat bisa sedikit lega. Ini juga nunjukin kalau kerjasama Cina, Rusia, dan Iran nggak sekuat yang dikira. Cina nggak bakal bantu Iran atau Rusia kalau itu bisa bikin hubungan sama Barat rusak atau ekonomi mereka terancam. Singkatnya, pas Israel dan AS nyerang Iran, Cina dan Rusia cuma diam-diam aja, nggak langsung bela Iran. Soalnya, buat Cina, hubungan sama Barat jauh lebih penting daripada bantu Iran. Jadi, kerjasama mereka itu memang nggak sekuat yang dibayangin banyak orang.